Halo, bersama Dipo di sini. Selamat datang di seri tutorial Unreal Engine 5 untuk pemula bagian ketiga. Pada bagian pertama dan kedua kita sudah berkenalan dengan Unreal Engine, namun kita belum menciptakan sesuatu menggunakan Unreal Engine. Ya, sangat disayangkan karena Unreal Engine itu diciptakan agar kita bisa menciptakan sesuatu. Oleh karena itu, pada bagian ketiga ini kita akan menciptakan dunia, atau lebih tepatnya landscape untuk digunakan pada game seperti itu ya. Pada tutorial ini kita akan membahas basic-basicnya saja dahulu, dan landscape yang kita buat bukan landscape yang terbaik di dunia, namun ya untuk belajar sudah mencukupi saya rasa. Jadi ya mari langsung saja kita mulai. Seperti yang sudah saya janjikan pada video sebelumnya, kita akan membahas Quixel Bridge pada video ini. Quixel itu adalah sebuah perusahaan yang membuat aset 3D dari hasil scan dunia nyata. Produk yang ditawarkan oleh Quixel ini awalnya berbayar, termasuk Quixel Bridge. Pada tahun 2009 mereka bekerja sama dengan Epic Games untuk mengintegrasikan Quixel pada Unreal Engine dan menyediakan produk dari Quixel secara gratis ke setiap pengguna Unreal Engine. Jadi ya, sebagai pengguna Unreal Engine kita sangat dimanjakan dengan produk ini. Oke, pertama mari kita pastikan dulu Quixel Bridge pada Unreal Engine kita bekerja sebagaimana mestinya. Pada menu konten kita pilih Quixel Bridge. Kita cari mana aset 3D yang ingin kita download. Kita pilih ini misalnya. Agar bisa mendownload kita diminta untuk sign in. Maka silahkan sign in dulu. Setelah sign in akan muncul tombol download dan kita bisa download. Saat download selesai, filenya akan tersimpan dalam folder instalasi Unreal Engine kita, namun belum masuk ke project kita ini, ke project Hello World ini. Cara memasukkannya ke dalam project kita pilih add. Setelah kita add, kita buka content drawer. Nah, ini dia pada konten Megascan Surface Scraping Juniper ini sudah masuk ke project kita. Kita sudah bisa mulai membuat dunia kita sendiri menggunakan aset 3D dari Quixel ini. Untuk membuat dunia kita akan membuat level baru terlebih dahulu. Kita buka file, new level, dan di sini kita akan menggunakan template time of day ini. Oke, ini dia. Seperti yang mungkin sudah Anda ketahui atau sudah Anda coba sendiri, untuk mengganti material dari benda yang ada di Unreal Engine itu kita cukup drag and drop material ke objek yang kita inginkan. Seperti ini ya. Misalnya kita pilih dari starter content, kita pilih material, dan kita bisa ganti material mana yang akan kita gunakan. Dan di sini juga bisa. Lalu mengapa kita memilih membuat dunia kita pada time of day ini? Itu karena dengan template pada level ini kita bisa memindahkan mataharinya. Saya kasih contoh, kita tekan Ctrl L pada keyboard dan kita bisa mengganti posisi matahari sesuka kita. Mana mataharinya ya? Ctrl L. Itu dia mataharinya. Hop. Dan kita bisa buat sore hari seperti ini. Wah, cantik sekali ini. Ya. Jadi Anda bisa membuat dunia Anda dengan penerangan yang sangat realistis. Dan ya, mataharinya bisa Anda ubah dimanapun Anda mau. Dengan tekan Ctrl L pada keyboard. Dan mari saya letakkan di atas mataharinya. Lalu ini kita hapus saja. Dan ini kita hapus saja. Lalu ada teks. Kita lihat di sini. Kita hapus juga. Dan kita sisakan ini dulu. Dan mungkin ini kita tarik ke atas. Dan mari kita buat landscape. Kita pilih Active Landscape Editing Mode. Lalu materialnya, Anda boleh pakai material yang di-download pakai Quixel Bridge tadi. Atau jika ingin lebih ringan, kita gunakan material dari starter content saja. Ini sudah terpilih ya. Kita akan membuat perbukitan rumput begitu ya. Lalu section size-nya kita pilih 31 kali 31 saja. Dan kita pilih create. Dan inilah dunianya. Atau mungkin lebih tepatnya pulaunya ya. Lalu dengan scope
ini kita bisa membuat perbukitan seperti yang kita bahas pada video sebelumnya. Tinggal diklik-klik saja maka bukitnya akan jadi. Jika Anda ingin bukitnya lebih tinggi, silakan ya diatur-atur. Lalu settingannya di sini silakan diatur sesuai keinginan, sesuai dengan kreativitas. Lalu mungkin Anda ingin flat, kayak dibuat flat begini, dan ya kita buat smooth di sini. Dan saya rasa ya cukup ini ya. Untuk membuat landscape yang bagus itu ada template-nya, namun ya kita belajar basicnya dahulu untuk video ini. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan rerumputan. Caranya kita pilih foliage editing mode, lalu kita pilih foliage ini, dan saya akan menambahkan untuk perbukitan mana rumputnya yang bagus ya. Oke, pertama mungkin kita coba ini dulu, letter fern ini. Kita klik tambah foliage ini, kita tambahkan. Sebelumnya, mari kita tambahkan satu buah rumput dahulu. Kita pilih single, lalu kita pastikan ini terpilih, ini di checklist pada rumput yang ingin kita tambahkan. Dan kita klik. Dan inilah dia rerumputannya. Namun ini rumputnya tidak bergerak ya, atau ini rumput atau tanaman. Ya, ini tanamannya tidak bergerak dan kita akan membuatnya bergerak. Kita pilih content drawer, lalu kita pilih file dari letter fern ini, lalu kita pilih material instant ini yang ada tanda bintangnya, lalu kita klik 2 kali. Dan ini adalah material editor. Yang kita perlu ubah adalah pada detailnya. Ada wind nomor 7 ini. Kita klik enable grass wind. Kita checklist ini, lalu kita checklist ini. Dan kita close saja. Dan rumputnya akan bergoyang seperti itu ya. Dia akan membuat semacam simulasi angin. Dan dengan begitu, maka yang perlu kita lakukan adalah checklist ini, dan checklist ini. Lalu kita pilih paint. Dan silakan digambar seperti ini, diklik-klik saja ini. Dan saya tidak akan membuatnya terlalu banyak, akan membuatnya ya seperti ini saja, saya rasa cukup ini. Oke. Lalu mengapa saya sisakan di sini? Ini saya ingin membuat semacam danau kecil ya. Nah, kita pilih landscape editing lagi. Dan kita perkecil sedikit. Saya akan tekan tombol shift pada keyboard. Maka dia akan membuatnya, akan digali begitu landscape-nya ya. Tekan tombol shift, lalu klik pada mouse untuk membuat lubang ya. Dan saya rasa ini cukup dalam ini danaunya. Lalu mungkin ada bagian yang saya tidak mau ada rumput. Kita erase. Oke, begitu. Dan mungkin kita akan menambahkan beberapa Quixel bridge lagi. Mungkin kita tambahkan bebatuan. Mungkin batu ini itu sudah saya download, jadi tinggal add. Ya, untuk melihat aset apa saja yang sudah Anda download, Anda bisa klik lokal ini ya. Jadi tinggal ditambahkan saja ke projectnya. Dan saya rasa itu cukup. Kita lihat mana dia. Kita tambahkan batu, tinggal drag and drop saja mana batunya tadi. Kita lihat pada select editor mode. Ini dia batunya. Lalu mungkin kita perbesar batunya. Kita pilih untuk memperbesar scale object. Kita klik pas di tengah. Lalu kita geser. Oke, kita pindahkan.
Dan kita bisa menduplikat batunya, tinggal tekan Ctrl W pada keyboard. Dan ya silakan dibuat batu ini bervariasi ya. Kita tambahkan batu lainnya. Kenapa ini kecil sekali? Memang sekecil ini batu ini. Oh, batu kecil itu ternyata. Ya sudah, cari lain. Ini juga kita perbesar mungkin. Dan apa lagi ya, saya rasa saya akan tambahkan lebih banyak bebatuan lagi ya. Dan apa lagi yang akan kita tambahkan? Ya, saya rasa ini sudah cukup mungkin. Dan ya alangkah lebih baiknya jika ini dimatikan saja ya. Ya, lebih bebas begitu ya. Oke, saya rasa cukup ini. Dan jika Anda ingin menambahkan foliage lainnya, ya silakan download foliage lainnya atau rerumputan lainnya. Mungkin Anda ingin menambahkan ini, tinggal add, lalu pilih foliage editing, lalu pilih foliage-nya, klik ini, tambahkan ini, lalu ini, dan ditambahkan mana yang ingin Anda tambahkan ke brush-nya, ke paint-nya. Dan ini ada hitungannya, ada berapa banyak foliage yang kita tambahkan. Kita coba. Oh, dia terhapus. Kita paint. Oke, saya rasa cukup. Mari kita save terlebih dahulu. Kita buat nama mapnya my map. Kita save. Dan kita akan menambahkan air. Caranya bagaimana? Kita akan menambahkan air dengan cara paling basic menambahkan air dalam dunia game. Bagi Anda yang belum memiliki pengalaman dalam membuat aset 3D atau membuat game, tentunya penasaran bagaimana cara developer game membuat air dalam gamenya. Caranya sebenarnya sangat mudah. Seperti yang sudah kita bahas pada awal video tadi, untuk menambahkan materialnya tinggal cari material air, ini air danau dan air laut, lalu tinggal drag and drop. Akan jadi airnya. Dan material air ini sendiri jika kita lihat materialnya di material editor itu cukup rumit ini sebenarnya membuat material air ini supaya ada animasinya, ada pantulannya dan sebagainya. Dan untuk membuat air yang realistis itu butuh material lain yang disediakan, ada yang berbayar dan ada yang disediakan gratis untuk kita. Kita akan bahas pada video lainnya, namun kita akan membuat air yang basic saja terlebih dahulu. Pada Unreal Engine juga ada plugin untuk membuat air dan ini akan kita bahas pada video lainnya. Kita akan buat air yang basic saja dahulu. Caranya, kita buka level kita tadi. Dan kita akan pada select editing mode, kita create, place actor panel, lalu kita pilih geometry ini, lalu kita buat box, kita drag and drop. Nah, box yang ada di sini itu berbeda dengan cube yang ada di sini. Cube ini adalah static mesh, sedangkan box ini adalah geometry yang istilahnya adalah BSP pada Unreal Engine. BSP ini adalah tools atau alat yang digunakan untuk mempercepat game designer dalam mendesain sebuah level atau sebuah map pada Unreal Engine. Jadi misalnya kita ingin membuat sebuah rumah pada level kita, namun tentu saja membuat desain rumah 3D itu butuh waktu yang lama. Jadi kita bisa menggunakan BSP ini sebagai tempat sementara sebelum kita menyelesaikan desain dari rumah kita. Jadi kita bisa bikin kotak terlebih dahulu seperti ini. Jadi di sini juga ada bermacam-macam dari BSP yang bisa kita gunakan. Jadi kita bisa mendesain tangga ini dengan lebih cepat menggunakan BSP tanpa harus menunggu desainer yang membuat rumah dalam bentuk 3D-nya. Ya mungkin kita akan bahas BSP ini pada video lainnya. Kita butuh BSP ini sekarang untuk membuat air. Mari saya hapus dulu dan saya tambahkan lagi. Dan pertama kita akan mengubah ukurannya. Namun kita tidak akan menggunakan scale ya. Karena jika kita menggunakan scale itu nanti rumput kita
akan menjadi seperti ini ya. Akan straight dia ini ya. Dan itu tidak bagus. Jadi keunggulan BSP itu kita bisa mengganti brush settingnya ini untuk mengganti ukurannya. Jadi ketebalannya kita ganti menjadi 10 saja. Lalu ini kita buat 10.000 dan ini 10.000. Dan dengan begitu rumputnya tidak stretch. Oke, jadi saya rasa Anda sudah tahu apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Kita akan menambahkan material air pada BSP kita. Dan itu air laut. Oh ya, ini air danau ya, oke. Nah, kita ganti posisinya. Oke, ya sudah menjadi sebuah danau dia ya. Sangat mudah sekali ya membuat air. Apakah airnya bergerak? Ya, airnya bergerak. Jadi ya untuk membuat air dalam sebuah game itu developer game itu biasanya hanya membuat apa ini persegi ini sebuah kertas ini tibanya. Lalu diisi material air dan dibuat seperti ini saja ya. Tidak perlu repot-repot membuat air itu sebenarnya. Ya, airnya bergerak, rumputnya bergerak. Dan terakhir yang perlu kita lakukan, saya rasa mengganti matahari, posisi matahari kita. Oh, saya sangat suka ini. Dan saya rasa saya akan menambahkan bebatuan lebih banyak lagi di sini. Oke, ya begitulah cara membuat landscape menggunakan Unreal Engine. Langkah terakhir yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat screenshotnya. Kita pilih menu ini, lalu kita pilih High Resolution Screenshot. Dan kita tag screenshot. Oke, saya rasa cukup. Pada video selanjutnya kita akan mulai membuat game menggunakan blueprint. Namun kita belum akan menggunakan landscape yang kita buat ini. Kita akan membuat game sederhana terlebih dahulu agar mengerti konsep membuat game menggunakan blueprint menggunakan Unreal Engine. Jadi ya, jangan segan-segan untuk subscribe dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya.